Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain, amma ba'du. Para pirsawan yang dirahmati oleh Allah. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, yang telah memberikan kita kesempatan yang luar biasa untuk kembali bertemu dengan Ramadan, bulan yang mulia. Semoga Ramadan kita tahun ini menjadi momentum untuk membersihkan hati, jiwa, dan pikiran kita. Salawat serta salam senantiasa tertujukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Amin Allahumma amin. Para pirsawan dimanapun Anda berada, perkenankan hari ini saya Nur Fauzia akan menyampaikan tentang menjaga hati di bulan Ramadan. Para pirsawan yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana kita ketahui dalam sebuah sabda Nabi, bahwa di dalam diri manusia ada segumpal darah. Apabila darah itu baik, maka baiklah seluruh tubuh. Apabila darah itu sebaliknya jelek dan kemudian kotor, maka jelek dan kotorlah seluruh tubuh. Apa bagian darah itu atau bagian tubuh itu? Yakni adalah hati manusia. Ramadan adalah momentum untuk membersihkan hati. Kalau kita bisa analogikan, hati itu adalah OS atau operating system dari sebuah teknologi atau aplikasi gitu ya, atau gadget lah. Nah, di dalam hati itu puasa tidak hanya menjadi saat dimana kita harus men-shutdown dari tubuh kita, dari makanan dan minuman, akan tapi juga menjadi momen untuk cleaning. Ya, cleaning atau software update, mungkin barangkali seperti itu. Seringkali hati kita ini lemot gitu ya, lemot ketika diajak ibadah, ada aja alasannya untuk menunda. Akan tetapi puasa ini tentu akan menjadi momentum, karena hari ini kita tidak hanya menahan lapar dan dahaga aja, akan tetapi juga bagaimana kita berusaha supaya puasa kita tidak sia-sia begitu. Tidak hanya menahan lapar dan dahaga, namun juga menahan dari berbagai emosi negatif gitu ya. Iri, dengki, atau mungkin merasa paling benar. Ramadan adalah waktu untuk kita cleaning hati kita, menghapus file-file kotor emosi dalam diri kita. Kemudian Rasulullah juga pernah bersabda, asyamu junnatun, puasa adalah perisai. Di era informasi seperti ini, perisai yang dimaksud seperti sistem firewall gitu ya, yang membersihkan komputasi tubuh kita gitu ya. Dari perisai luar, menahan serangan virus maksiat, kita harus menahan diri. Mungkin kalau di lingkungan kita supaya tidak gibah. Kemudian menyaring atau memfilter konten-konten negatif yang mungkin bisa menembus hati. Ini berbahaya sekali ya di era digital ini. Kemudian perisai dari dalam, setiap manusia memiliki hawa nafsu yang tentunya dalam momentum puasa ini kita menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa merugikan orang lain. Nah, lewat puasa ini kita membuat perisai di sekitar hati kita. Kita menjauhkan, membuat sistem yang baik untuk menjaga hati kita. Kemudian kalau di era digital ini mungkin kita masih mengenal tentang social media envy ya. Jadi kalau kita melihat sosial media gitu, kita agak kesulitan juga mengurangi atau membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Kalau lihat sosial media itu, kalau kita lihat ada teman yang lebih sukses itu, kita langsung mungkin meradang gitu hatinya. Nah,
di momen puasa ini mari kita memfilter hal-hal seperti itu. Kita menjaga hati kita kurangi, kita bisa melakukan digital detox gitu ya. Kita mengurangi hal-hal yang tidak penting sehingga kita bisa lebih fokus ke dalam ibadah dan mengurangi scroll-scroll yang tidak berguna. Kalau scroll-scroll tentang dakwah boleh lah ya, akan tapi kalau scroll-scroll tentang yang lain yang tidak berguna, nah itu nanti bisa mengganggu kekhusyukan kita di bulan Ramadan, baiknya kita menjauhinya. Kemudian baik sebagai pelajar atau pendidik kita harus menjaga keikhlasan gitu ya. Di dalam bulan puasa ini kita sudah capek-capek berpuasa, tapi harus tetap menjaga uh, menjaga diri atau mungkin menjaga semangat kita untuk tetap bisa mencari ilmu atau mengembangkan ilmu. Karena bagi para pendidik tentunya mendidik itu tidak hanya mentransferkan ilmu, akan tapi juga mentransfer energi. Apabila kita menjaga hati kita, kemudian menjaga mood atau semangat kita dalam keadaan yang positif, tentunya ini juga akan memberikan pengaruh yang luar biasa bagi orang-orang di sekitar kita. Kalau pendidik mungkin akan berpengaruh kepada siswanya, dan kemudian kalau siswa juga akan memberi pengaruh kepada teman-temannya, sehingga dalam rangka mencari ilmu itu kita bisa benar-benar menyiapkan hati yang bersih gitu ya. Ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya tidak akan masuk ke hati yang gelap. Nah, Ramadan akan menjadi momentum bagaimana kita bisa lancar dalam mendapatkan atau menjalani proses mencari ilmu itu. Nah, Ramadan adalah waktu terbaik bagi kita membersihkan kaca hati kita agar cahaya kebaikan, cahaya ilmu, cahaya Tuhan itu akan menembus ke jiwa kita. Dan bukan hanya sekedar mampir di telinga kalau ada dakwah gitu ya. Jadi itu akan bisa bisa mentransformasi ilmu itu menjadi sikap-sikap yang baik dan bisa menjadikan diri kita menambah amal ibadah. Nah, jadi dalam Ramadan ini kita harus memperhatikan input control dan juga output control kita. Kita gunakan input control kita gunakan puasa ini menjadi perisai dari segala pengaruh buruk. Kemudian output controlnya kita bisa memastikan apa yang kita ucapkan, apa yang akan kita laksanakan itu memancarkan energi positif. Mari kita gunakan momentum Ramadan ini sebagai ajang rebranding ya, menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bersih hatinya, lebih kuat perisainya, dan lebih cerdas emosinya. Demikian yang bisa saya sampaikan di momentum puasa Ramadan kita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi manfaat dan juga bisa menjadi ladang ibadah untuk saya pribadi. Terima kasih. Cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.